Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadil mab'us rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada kita semua rasa ketentraman hati di dalam hati-hati seorang mukmin. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, pemimpin kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, sampailah kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimahumullah, di pagi yang cerah dan berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan, telah menjadikan kepada kita semua hadir di lapangan parkir Borma ini. Tiada lain, tiada bukan, karena kita semua dalam bahagia. Setelah kita melewati 1 bulan penuh melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan kita dikekang hawa nafsu kita, makanan, minuman,
yang halal kita tahan dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang namanya pembelajaran untuk nafsu kita. Setelah melewati 1 bulan penuh, maka beralih waktu kepada 1 Syawal, di mana 1 Syawal kita sebut dengan Idul Fitri. Hari ini kita menyambut Idul Fitri yang mengandung makna kembali kepada fitrah. Fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Jadi orang yang melaksanakan ibadah itulah hakikatnya manusia. Apabila kita enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita bukan termasuk manusia. Karena di dalam diri kita ada tabiat hewan, ada sifat iblis. Mungkin kalau kita bukan sebagai manusia, maka yang mendominasi dalam diri kita sifat hewan atau iblis. Wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka dalam Idul Fitri ini kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita kembali menjadi manusia seutuhnya, yaitu yang ada kesadaran bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah. Namun dalam perjalanan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak halangan dan rintangan, cobaan yang menghadapi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil birri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahar, telah jelas, telah nyata al-fasadu, kerusakan fil birri, di daratan, wal bahri, dan lautan. Bima kasabat, disebabkan oleh perbuatan manusia, aydin nasi, perbuatan manusia. Yudhiqahum, karena Allah menghendaki kepada perbuatan itu ba'dul lagi, kepada sebahagian amilu, yang berbuat kerusakan itu, la'allahum yarji'un, supaya mereka bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, telah nyata kerusakan di muka bumi, gunung-gunung meletus, lautan kedarat, longsor terjadi, banjir, bahkan yang kita hadapi sekarang ada yang namanya virus corona, itu sudah menjadi wabah. Oleh apa? Bima kasabat aydin nas, sebab perbuatan manusia sudah rusak. Alam semesta sudah rusak karena perbuatan manusia. Coba kita teliti, coba kita renungi, perbuatan apa? Perbuatan manusia apa yang menyebabkan alam semesta ini rusak? Perbuatan apa daerah kita? Kenapa menjadi seperti ini? Jangan melihat orang lain, jangan melihat orang lain, tapi lihatlah diri kita. Yang mempunyai ilmu sombong dengan keilmuannya, yang mempunyai jabatan sombong dengan jabatannya, yang suka beribadah sombong dengan ibadahnya. Dari sekian banyak penduduk muka bumi, hanya berapa persen yang melaksanakan minum-minuman keras? Berapa persen yang melaksanakan perjudian? Berapa persen yang masuk ke pub, ke karaoke? Sedikit. Tapi perbuatan manusia yang menyebabkan alam semesta ini rusak, yang menyebabkan daerah-daerah kita banyak cobaan, bahkan kepada ruang lingkup yang paling kecil, keluarga kita kena cobaan. Seorang suami kena cobaan terhadap istrinya, seorang istri terhadap suaminya, anak terhadap orang tuanya, karena perbuatan manusia. Hadirin sekalian, Idul Fitri yang berbahagia, sudah nyata sedikit orang, tapi yang paling banyak berbuat kerusakan adalah akhlak seorang anak terhadap orang tuanya. Sudah tidak ada adab, sudah tidak ada tata krama. Seorang orang tua terhadap anaknya sudah hampir sedikit yang bisa membimbing anaknya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat diri kita, jangan memandang orang lain yang berbuat maksiat, tetapi diri kita yang sudah jelas-jelas merusak tatanan kehidupan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah sholat, orang tua sudah tidak mampu untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat. Berdosanya anak terhadap orang tua, kita tidak menyadari, kita tidak berpikir, kita tidak merenung.
apabila ditampakkan kepada orang tua kita apa yang sudah kita perbuat, mungkin orang tua kita tidak akan ridho, tidak akan senang, tidak akan berbahagia dengan kelakuan kita yang sebenarnya. Ibu kita mengandung, melahirkan, mengurus kita, mendidik kita, tapi apa balasannya terhadap orang tua? Mendoakan orang tua pun kita terkadang lupa, padahal ridho walidain sudah tidak ada tata krama, tidak ada adab terhadap orang tua. Allah tidak akan ridho terhadap kita selama orang tua kita tidak ridho terhadap kita. Nyata, jelas, kerusakan di muka bumi oleh perbuatan manusia, karena manusia itu sendiri sudah tidak berakhlak. Ada tetangga yang kesusahan, tetangga yang kesulitan, kita bahagia di atas kesulitan, kesusahan tetangga. Di mana nurani kita? Itulah sebagian kecil, sebagian contoh bahwa kerusakan di muka bumi yang paling rusak adalah akhlak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun semua perbuatan kita yang menyebabkan alam semesta, yang menyebabkan daerah kita yang kita tinggali rusak, dan kita merasakan akibatnya dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'dal ladzi amilu la'allakum yarji'un. Akhlak kita yang sudah rusak menyebabkan alam semesta, daerah kita yang kita diami menjadi rusak, dan terasa akibatnya oleh kita. Allah memberikan peringatan bahwa semua yang terjadi dari kerusakan itu, Allah memperingatkan kepada kita supaya kita bisa kembali lagi kepada Allah. Kita merasa kesombongan dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita bisa kembali kepada Allah. La haula wala quwata. Kita tidak mampu untuk mencegah longsor, kita tidak mampu untuk mencegah banjir, kita tidak mampu untuk menjaga gunung supaya tidak meletus. Itulah kelemahan kita. Teknologi secanggih apapun tidak bisa menahan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata jelas bahwa kita sangat lemah, sangat lemah. Oleh sebab itu, dengan kejadian yang kita alami sekarang ini, nyata kita tidak mampu untuk melawan. Hadirin rahimahullah, 3 hal kita pegang untuk menghadapi ujian yang menimpa kepada alam semesta ini, kepada daerah kita ini, kepada negara kita yang kita cintai ini. 3 hal pegang. 1, menyadari kita sebagai orang yang berdosa. Jangan memandang orang lain yang berdosa, tapi kita yang banyak dosa. Dosa terhadap Allah, kita tidak bisa mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita.
Lihatlah diri kita, kita mempunyai mata, kita mempunyai telinga, kaki dan tangan. Tapi kenapa mata, tangan, kaki, bahkan pikiran hati kita berpaling dari Allah? Nyatanya kita yang sudah diberikan oleh Allah dijalankan bina maksiat kepada Allah. Apa-apa yang sudah Allah berikan banyak dipakai untuk melanggar aturan-aturan Allah, menjauh dari perintah-perintah Allah. Satu yang harus kita pegang adalah bertobat kepada Allah dari semua apa-apa yang sudah kita perbuat, dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Bertobatlah kepada Allah. Semua tidak ada yang main-main yang diciptakan oleh Allah. Sudah digariskan di lahir mahfuz. Memang kita akan melaksanakan maksiat tersebut. Cuma maksiat tersebut jangan dijadikan oleh kita untuk terjerumus kepada api neraka. Tapi maksiat, dosa itu untuk menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui bertobat kepada Allah. Tidak ada pertobatan kepada Allah ketika kita tidak merasa orang yang berdosa. Hanya para nabi dan para rasul yang tidak berdosa. Maksud al-insanu mahalul khata, manusia tempat salah dan hilang. Oleh sebab itu kita harus merasa menjadi orang yang berdosa. Maka Allah akan membuka, Allah akan menyelamatkan kita dari kerusakan alam semesta, dari kerusakan negara kita, dari kerusakan daerah kita, dari kerusakan keluarga kita. Maka Allah akan mengangkat cobaan-cobaan tersebut dengan kita melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak semata-mata Allah tidak akan menghukum Allah, wa anta fihim, dan sesungguhnya Anda ya Muhammad fihim ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan menghukum mereka, tidak akan menyiksa mereka. Wa hum yastaghfirun, selagi mereka meminta ampunan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerusakan di muka bumi ini, akhlak rusak, apapun rusak, maka oleh Allah akan diangkat kerusakan itu selama orang-orang yang berbuat dosa melakukan, meminta ampunan terhadap Allah melalui pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu harus kita pegang, yaitu bertobat. Yang kedua, perkuat keimanan kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Selama kita tidak memperkuat keimanan, bahkan keimanan menjadi lemah, bahkan iman menjadi luntur, maka petunjuk Allah tidak akan datang kepada hati kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'minu billahi yahdi qalbahu, wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba, tidak akan kena musibatin, dari musibah illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Apa-apa yang terjadi sekarang ini atas izin Allah. Wa man yu'minu billah, dan tidak semata-mata orang beriman kepada Allah, yahdi, Allah akan memberikan petunjuk qalbahu, terhadap hati orang yang beriman. Wallahu bikulli syai'in alim. Perkuat keimanan kita. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah, bukan percaya kepada makhluk. Allah yang sudah kita yakini, yang ada di dalam hati kita. Kenapa kita meyakini kepada selain Allah? Allah kemana? Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita dicoba oleh Allah, kita tidak ingat kepada Allah. Kita diuji dengan penyakit, kita melupakan Allah. Kita diuji dengan banjir, kita lupa
Allah. Apabila tidak izin Allah, tidak ada izin Allah, maka musibah itu tidak akan terjadi. Apapun yang terjadi ke dalam diri kita, terhadap diri kita, kesulitan, kesusahan, ketika kita beriman kepada Allah, ya Allah, jadikanlah musibah ini, ya Allah, jadikanlah cobaan ini sebagai petunjuk aku untuk kembali kepadamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah sesungguhnya, wallahu dan Allah, wallahu Allah bikulli syai'in terhadap semua perkara, alimun yang mengetahui. Oleh sebab itu, jangan ada yang namanya berburuk sangka terhadap Allah. Apapun yang terjadi terhadap diri kita, kita selalu berbaik sangka terhadap Allah, bahwa ini adalah semuanya dari Allah. Allah menghantarkan dengan apa-apa yang terjadi kepada diri kita, supaya kita tambah-tambah beriman kepada Allah. Allah sangat mengetahui apa-apa yang kita butuhkan. Allah mengetahui apa-apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Kita sebagai manusia hanya ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, yaitu tobat. Dua, perkuat keimanan. Ketiga, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ketika kita sudah bertobat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan akan meningkat. Setelah keimanan meningkat, maka kesabaran akan ada dalam diri kita. Jaga kesabaran tersebut supaya kita selalu berbarengan, selalu mengingat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Hadirin rahimahullah, semoga kita dijadikan manusia yang sejatinya, bukan dijadikan manusia tapi mempunyai sifat binatang, tapi mempunyai sifat iblis yang menguasai diri kita. Tapi kuasailah diri kita dengan cahaya-cahaya ilahi. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas taqullah. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.